Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk pagi hari ini. Semoga kita semua sehat-sehat pada pagi hari ini. Jadi langsung saja sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, langsung saja ya, pada pagi hari ini kita masih materi yang berkaitan tentang Islam dan materi kita masih membahas tentang sejarah lokal. Kalau minggu semalam kita membahas tentang Kesultanan Serdang, kemudian minggu yang lalunya kita membahas tentang Kesultanan Delhi. Nah, kali ini seperti yang saya katakan, kita akan membahas tentang Kesultanan Langkat. Langsung saja ya, saya akan share PPT saya pada hari ini. Baik, nah seperti yang saya katakan ya, sejarah lokal ini materi kita tentang Kesultanan Langkat. Mungkin bagi kalian yang asalnya dari Langkat, Stabat, Binjai, ini mungkin nggak asing lagi dengan sejarah Kesultanan Langkat sendiri ya. Sebenarnya ya, sejarah Kesultanan Langkat ini dia hampir sama sih sebenarnya dengan Kesultanan Serdang dan Kesultanan Delhi. Nah, pada saat itu, jadi ketika kita berbicara mengenai kesultanan yang ada di Sumatera Timur pada saat itu, nah pusatnya ataupun yang menjadi kepalanya dari segala macam kesultanan yang ada di Sumatera Timur itu adalah Aceh. Jadi Aceh itu membawai kesultanan yang ada di Sumatera Timur. Karena apa? Kesultanan yang di Sumatera Timur itu lebih kecil dia daripada Kesultanan Aceh. Nah, jadi indikator dari pembelajaran kita pada hari ini adalah kita ingin menganalisis bagaimana perkembangan ya dari Kesultanan Langkat. Nah, mulai dari bukan saja perkembangan tetapi sejarahnya. Nah, jadi itu indikator pembelajaran yang akan kita bahas pada minggu ini. Baik, ini langsung saja. Nah, kalau kalian lihat ini ya, lihat PPT saya ini saya sengaja nggak buat full. Nah, seperti ini mungkin kalian sudah bisa kelihatan. Jadi kalau kalian lihat nih, ini merupakan ini adalah peta yang di warna merah ini ya. Ini adalah wilayah Kesultanan Langkat. Nah, jadi kalau kalian lihat nih, ini Aceh ya. Ini Aceh. Nah, Aceh ini nanti yang akan membawahi kesultanan-kesultanan yang ada di Sumatera Timur. Dari itu Kesultanan Langkat. Nah, yang kuning ini adalah Kesultanan Delhi yang sudah kita bahas. Kemudian Kesultanan Serdang yang sudah kita bahas. Nah, ini adalah wilayah yang menjadi bawahan dari Kerajaan Aceh. Nah, jadi seperti yang saya katakan di sini ya, Kesultanan Langkat itu dia merupakan kerajaan yang yang memerintah di daerah Sumatera Utara ataupun Sumatera Timur dulunya. Jadi kenapa dia bisa menjadi sebuah kesultanan yang besar ataupun yang berkembang pada saat itu? Nah, karena dia ya kesultanan itu dikelilingi oleh tanah-tanah yang luas. Jadi tanah-tanah itu sangat subur sehingga ketika ditanami dengan hasil-hasil perkebunan seperti karet itu hasilnya sangat baik sekali gitu. Nah, bukan hanya itu ya, bukan hanya hasil dari perkebunan saja sementara untuk Kesultanan Langkat ini. Kesultanan Langkat yang paling terkenal itu adalah hasil dari alamnya, yaitu merupakan pangkalan minyak di sana. Jadi kalau kalian lihat ya, oh Brandan itu banyak tuh ladang-ladang minyak. Iya, memang benar. Di salah satu ya di pangkalan Brandan yang merupakan wilayah dari Langkat itu merupakan tempat-tempat ataupun ladang-ladang minyak di sana. Sampai dengan saat ini juga bisa kalian lihat ya bekas-bekas peninggalan dari ladang-ladang minyak yang ada di Brandan. Makanya nanti ketika zaman Hindia Belanda itu datang ke Brandan itu bukan karena perkebunannya, tetapi karena minyaknya ini. Nah, kalian bisa lihat di sini, ibu kota dari Kesultanan Langkat itu adalah Tanjung Pura dengan mereka menggunakan bahasa Melayu. Ya, nah untuk agama kalian bisa lihat ya pasti adalah mayoritas Islam. Nah ini benderanya ya.
kemudian ini lambangnya. Jadi masih sih ya masih apa namanya masih berlatar belakangkan Melayu ya. Jadi kesultanan-kesultanan yang ada di Sumatera Timur itu rata-rata Melayu semua. Nah, kalian bisa lihat nih dari warna benderanya. Jadi warna bendera kuning dan hijau itu adalah melambangkan dari warna Melayu dia. Oke, nah berikutnya, jadi kalian bisa lihat nih. Jadi Kesultanan Langkat ya, Kesultanan Langkat itu merupakan kesultanan yang paling tua dia usianya ya, kesultanan yang paling tua usianya di Sumatera Timur. Jadi Kesultanan Delhi maupun Kesultanan Serdang itu pendiriannya masih lebih dahulu Kesultanan Langkat. Nah, artinya apa? Memang dia berada di bawah naungan si Aceh tadi, tapi untuk pendirian dari Kesultanan Langkat ini itu dia lebih dahulu. Nah, jadi untuk Kesultanan Langkat ini kalian bisa lihat nanti wilayah-wilayahnya dari mana aja, termasuklah wilayahnya nanti adalah Hamparan Perak, Hamper namanya, Hamparan Perak. Nah, siapa yang tinggal di Hamparan Perak? Nah, Hamparan Perak itu merupakan salah satu daerah yang menjadi skup ataupun wilayah kekuasaan dari Kesultanan Langkat. Nah, jadi nanti ya kalian bisa lihat bagaimana sejarah dari Kesultanan Langkat itu. Jadi Kesultanan Langkat itu bisa berdiri dan berkembang itu ketika ada ya petinggi dari Kerajaan Aru. Kerajaan Aru itu kerajaan mana? Kerajaan Aru itu adalah kerajaan tertua juga dia yang di Sumatera Timur. Nah, jadi Kerajaan Aru, kemudian Kerajaan Langkat, Kerajaan Delhi, kemudian Kerajaan Serdang itu merupakan kerajaan-kerajaan yang ada di Sumatera Timur. Namun kita nggak membahas Kerajaan Aru. Nanti mudah-mudahan ya insya Allah minggu depan kita akan membahas tentang Kerajaan Aru. Karena Kerajaan Aru ini adalah kerajaan yang menjadi cikal bakal dari sejarah-sejarah kesultanan yang ada di Sumatera Timur. Nah, jadi nanti ya petinggi dari Kerajaan Aru itu ketika berperang dengan Kesultanan Aceh ya, di sini kalian akan lihat bahwasannya apa. Nah, dia ya yang bernama Dewa Sahdan itu berhasil apa? Berhasil melarikan diri dan menyelamatkan diri, sehingga nanti ketika dia berhasil selamat, nah dia mendirikan sebuah bukan kerajaan tapi mendirikan awalnya sebuah pemukiman ya, membuat sebuah pemukiman apa? Pemukiman tempat-tempat pendukung dia. Lalu lambat laun ya pemukiman itu berkembang menjadi sebuah kesultanan. Nah, inilah nanti yang merupakan cikal bakal dari Kesultanan Langkat ya. Nah, jadi kalau kita membahas tentang Kerajaan Aru dan Kerajaan Aceh sampai dengan saat ini ya di Museum-Museum Nasional Indonesia maupun museum yang ada di Sumatera Utara itu ada bekas peninggalan antara Kerajaan Aru dan Kerajaan Aceh yang berperang. Nah, apa bukti peninggalannya? Bukti peninggalannya adalah mata uang koin emas ya, mata uang koin emas. Jadi konon katanya salah satu taktik dari Kesultanan Aceh untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan yang ada di Sumatera Timur termasuk Kerajaan Aru ini adalah menggunakan koin emas. Jadi sebelum mereka berperang ya prajurit-prajurit Aceh itu menembakkan koin-koin mata uang emas ke arah lawannya. Jadi mereka kan terbuyar konsentrasinya untuk berperang untuk mengutipi mata-mata uang emas tersebut. Nah, itu yang mereka gunakan taktik perang sehingga Aceh nanti bisa mengalami kemenangan-kemenangan dalam perang-perang yang mengalahkan kerajaan-kerajaan yang ada di Sumatera Timur. Nah, itu ada ininya, ada bekas, ada tanda-tanda buktinya bahwasanya mereka menggunakan itu. Nah, oke. Berikutnya, nah ini adalah raja-raja ataupun sultan-sultan yang pernah memerintah di Langkat ya. Jadi kalau kalian lihat nih di sini, dia mulai dari tahun 1568, berarti sekitar abad ke-15 akhir atau abad ke-16 awal ya. Di sini diperintahkan oleh Panglima Dewa Sahdan. Nah, kalau kalian lihat berkaca dari tahun ini, maka kita bisa melihat ini belum dimasuki kepada pemerintahan kolonial ataupun Belanda belum masuk ke sini ya. Belanda nanti itu mulai masuk ke Indonesia itu ya mulai melakukan kontak perdagangan di tahun 1602. Berarti di masa Raja Kahar
Nah, itu pun dia belum ke wilayah Sumatera, masih ke wilayah Jawa saja. Nah, mungkin diprediksi Belanda itu mulai masuk ke wilayah-wilayah di Sumatera Timur itu di sekitar tahun 1600-700-an. Nah, ini dia 1673-an. Nah, ini dia. Kalian bisa lihat ya, mulai apa? Makanya kalian akan lihat ya, Raja Badius Djaman ini merupakan salah satu penguasa juga. Kalau kemarin saya sudah membahas tentang apa namanya Sultan Badius Djaman ataupun Datuk Badius Djaman yang merupakan salah seorang tokoh yang ada di Sumatera Timur yang menentang kebijakan dari Kesultanan Delhi dan memimpin perang dalam Perang Sunggal. Nah, ternyata dia merupakan keturunan dari raja juga ataupun keturunan dari bangsawan. Baik, ini kalian bisa lihat ya. Nah, nama Langkat sendiri kalau lihat dari sejarahnya, Langkat itu diambil dari daerah-daerah itu. Jadi daerah itu dipenuhi dengan pohon-pohon ya. Pohon-pohon itu apa namanya? Pohon itu seperti pohon langsat gitu, pohon langsat. Dia memiliki apa? Buah yang besar ya. Buah yang pohonnya besar, kemudian buahnya itu kecil, dia antara langsat dengan duku, jadi mirip seperti itu, dan itu disebut dengan apa? Langkat. Nah, makanya daerah tersebut diberi nama Langkat karena banyak ditemukan pohon-pohon langkat atau pohon-pohon yang mirip seperti langsat. Nah, jadi kalian bisa lihat pohon itu banyak dijumpai di daerah-daerah pinggiran sungai, juga di daerah-daerah pemukiman penduduk itu banyak. Nah, tepatnya banyak nanti ditemukan yang lebih banyak itu di daerah Batang Serangan, kemudian nanti ada di Kota Tanjung Pura. Nah, banyak lagi ya, pokoknya di wilayah-wilayah Langkat itu banyak ditemukan pohon langkat ataupun pohon yang sejenis dengan langsat. Nah, baik, ketika kita membicarakan tentang nanti bagaimana ini ya, bagaimana si Kesultanan Langkat ini bisa berdiri sendiri ya. Nanti memang Kesultanan Aceh itu memberikan apa? Memberikan kemerdekaannya terhadap Kesultanan Langkat ini, walaupun nanti ada dalam bentuk awalnya penyerangan-penyerangan. Nah, ini bisa kalian lihat ya di sini bagaimana sejarah Langkat itu ya. Bisa nanti akhirnya dia itu berada di bawah naungan dari Kesultanan Aceh, dan kemudian nanti Kesultanan Aceh itu akan memberikan apa? Kemerdekaan untuk Kesultanan Langkat. Nah, karena apa? Sebelumnya nanti Kesultanan Langkat itu pernah meminta apa namanya perlindungan baik itu nanti kepada Kesultanan Aceh maupun nanti ketika dia bertikai dengan Kesultanan Aceh, dia akan meminta perlindungan ke Kesultanan Siak. Di mana Kesultanan Siak? Kesultanan Siak itu berada di daerah sekitaran Pekanbaru, Riau, ya kan, daerah-daerah sana, tapi tetap masih Melayu ya, masih di bawah naungan kebudayaan Melayu. Nah, ketika kita membicarakan Kesultanan Langkat pada masa kolonial, nah kalian bisa lihat nih seperti yang saya katakan tadi ya, pada masa kolonial ataupun pada masa masuknya Hindia Belanda itu sangat tertarik sekali dengan yang namanya Langkat ya, Stabat, wilayah-wilayah pokoknya wilayah Brandan. Kenapa? Karena hasil minyaknya itu sangat banyak sekali di sana ya. Jadi mereka itu ya orang-orang kolonial ataupun orang-orang Belanda itu mengeksploitasi minyak bumi yang ada di Langkat di sana. Nah, pertanyaannya bagaimana apa kedudukan ataupun bagaimana apa yang dilakukan Kesultanan Langkat ketika masa orang-orang Hindia Belanda itu datang, sama sih seperti Kesultanan Delhi ya. Nah, Kesultanan Langkat juga bekerja sama dengan pemerintahan kolonial. Jadi nanti ada upeti-upeti yang dibayarkan ke Kesultanan Langkat, termasuk nanti kalian bisa lihat nih ada masjid ya, ada masjid yang dibangun dari pemerintah kolonial untuk Kesultanan Langkat. Nah, ini adalah Masjid Ajiji yang ada di Tanjung Pura. Ini adalah saksi bisu ya, saksi bisu apa namanya kemegahan ataupun kebesaran dari Kesultanan Langkat. Nah, kalau kalian lihat ini ya masjid ini itu apa namanya coraknya itu banyak sekali didominasi corak-corak Arab, India. Nah, jadi memang
arsiteknya itu memang memadukan unsur-unsur itu dalam pembuatan masjid ini. Nah, ini adalah salah satu, ini dia, salah satu peninggalan dari Kesultanan Langkat. Dan kalian bisa lihat nih, yang seperti yang saya katakan, bahwasannya apa? Ini adalah salah satu hasil upeti yang diberikan Belanda kepada Kesultanan Langkat. Nah, upeti itu sama seperti royalti ya, royalti. Nah, dari mana ya hasil-hasil minyak itu? Jadi hasil minyak memang untuk kekuasaan Kesultanan Langkat itu banyak. Salah satu daerah penghasil minyak itu adalah di Pangkalan Berandan. Baik. Nah, itu Kesultanan Langkat, bisa kalian lihat. Ini tadi Masjid Ajiji. Nah, kalian bisa lihat nih tentang Masjid Ajiji. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 fakta yang menarik tentang Masjid Ajiji yang ada di yang ada di Langkat, Masjid Ajiji Tanjung Pura. Yang pertama itu adalah kalian bisa lihat ya, awal pembangunan masjid itu dimulai nanti ketika tahun 1899. Ini hampir sama dengan nanti tahunnya itu 1800-an ya, sekitar abad ke-19 dengan Masjid Badius Jaman ya, Masjid Badius Jaman yang ada di Sunggal. Nah, kemudian nanti luasnya kalian bisa lihat ya, sangat luas ini masjidnya. Kemudian nanti diresmikan oleh Kesultanan Langkat sendiri untuk pembangunan masjid ini. Dan kalian bisa lihat ya, arsitektur dari Masjid Ajiji seperti yang saya katakan tadi, dia perpaduan antara Timur Tengah Arab ya kan dengan India. Jadi ada arsitek itu memadukan unsur-unsur kebudayaan Timur Tengah dan India. Nah, kemudian nanti kalian bisa lihat ya di sini Masjid Ajiji itu dia memiliki kemiripan dengan masjid Masjid Raya Al-Masum ataupun masjid yang berasal dari Kesultanan Delhi. Nah, jadi kalau kalian lihat kesamaannya itu bisa kita lihat dari apa? Bentuk kubahnya, ya kan? Nah, kalau kalian ingat-ingat, kemudian kalian bayang-bayangin Masjid Raya Al-Masum itu kan kubahnya seperti ini sih bentuknya. Nah, ada kemiripan. Itu artinya apa? Ya sama-sama mengadopsi dari kebudayaan-kebudayaan Timur Tengah, ya kan, dan India. Dan itu merupakan apa? Hadiah dari Belanda. Nah, kemudian setelah selesai, nanti Masjid Ajiji ini pun akhirnya diresmikan, ya kan, diresmikan. Oke. Nah, kemudian kalian bisa lihat nih yang berikutnya adalah ini adalah wilayah-wilayah ya, ini adalah wilayah-wilayah dari Kesultanan Langkat ya ketika masa kolonial. Nah, ini adalah wilayah-wilayah nih, Stabat. Nah, termasuk Binjai kah? Iya. Termasuk Bahorok kah? Iya. Termasuk dengan Batang Serangan? Iya. Nah, jadi yang berwarna ini adalah Kesultanan dari Langkat. Luas kan? Nah, oke, ini dia ada Hinai, Stabat. Nah, wilayah-wilayah seperti yang saya sebutkan ini adalah wilayah kekuasaan dari Kesultanan Langkat. Jadi nanti wilayah Kesultanan Langkat pada masa kolonial itu dibagi ke dalam tiga tahap, tiga bagian. Ada Langkat Hulu, ada Langkat Hilir, dan ada Teluk Haru, di mana masing-masing wilayah ini akan dikepalai oleh pemimpin wilayah nanti termasuk pemimpin wilayah yang kalian kenal mungkin di Langkat Hilir di Langkat Hilir yang bernama ini dia Tengku Amir Hamzah ya, Tengku Amir Hamzah. Jadi Tengku Amir Hamzah ini adalah kepala dari salah satu departemen ataupun salah satu wilayah di Langkat Hilir. Nah, kalian kenal mungkin ya siapa Tengku Amir Hamzah. Dia adalah seorang pujangga ya, sastrawan Indonesia yang banyak mengeluarkan syair-syair, puisi-puisi. Nah, banyak sekali hasil-hasil seni dia. Namun nanti ketika kita membahas tentang masa pendudukan Jepang itu nggak banyak sekali yang diterangkan tentang Kesultanan Langkat ketika masa pendudukan Jepang. Nah, namun nanti si Tengku Amir Hamzah ini ya, dia adalah keturunan bangsawan. Nah, dia meninggalnya nanti secara tragis. Nah, dihukum pancung karena apa? Karena memang terjadinya revolusi sosial
di Sumatera Timur pada saat itu. Antara lain adalah bagaimana laskar-laskar yang terkait dengan PKI itu ya memberikan berita-berita nggak benar ataupun berita-berita hoax untuk menjatuhkan Amir Hamzah, sehingga Amir Hamzah dihukum pancung pada saat itu. Nah, mayatnya ya udah dikuburkan secara beramai-ramai dengan para bangsawan. Jadi ketika Indonesia merdeka barulah kuburan yang apa namanya yang seperti apa ya tumpukan dari para bangsawan yang meninggal pada revolusi sosial di Sumatera Timur ataupun di Langkat. Nah, ditemukanlah ya apa namanya tengkorak yang diidentifikasi merupakan tengkorak milik dari Tengku Amir Hamzah, baru dikebumikan secara layak. Seperti itu dia. Baik, nah itu mungkin tentang berkaitan tentang ini ya, tentang Kesultanan Langkat. Jadi Kesultanan Langkat itu tuh runtuh ketika meletusnya masa revolusi sosial. Nah, sebelum setelah Indonesia merdeka, bagaimana kedudukannya? Sama seperti Kesultanan Delhi dan sama seperti Kesultanan Serdang. Mereka di bawah naungan NKRI. Mereka tunduk kepada NKRI dengan syarat ya, kekuasaan daerah itu tetap dipegang oleh siapa? Oleh kesultanan. Jadi pemegang ataupun pengambil kebijakan daerah setempat itu merupakan sultan. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya bahas tentang Kesultanan Langkat. Ada pertanyaan, Nak? Silahkan. Ada pertanyaan? Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan ya, saya anggap selesai tentang Kesultanan Langkat. Ini hanya bercerita tentang apa aja ya, hanya bercerita tentang sejarah-sejarah sosial saja. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya sudahin saja untuk materi kita kali ini ya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.